Salam jumpa kembali, perkenalkan nama saya Margareta Adus, NIM 859291197. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi PG PAUD, semester 7. Pada kesempatan kali ini saya membuat video tugas 2, mata kuliah Filsafat Ilmu, tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Dosen pembimbingnya adalah Dr. Aywayan Eka Mahendra MPD. Secara hakikat, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan itu tidak terpisahkan dan bersifat dua arah. Hubungan ini terjalin dalam 3 sifat utama. Yang pertama adalah mutualis atau saling menguntungkan. Filsafat ilmu memberikan landasan pemikiran, sedangkan pendidikan memberikan tempat penerapan yang nyata. Yang kedua adalah didaktis atau saling mengajar. Filsafat mengawasi kebenaran, sementara pendidikan mengajarkan penerapan pendidikan. Yang ketiga adalah dialektis atau saling melengkapi. Keduanya terus beriringan memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar semakin baik. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu menguatkan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas mutu bagi pendidikan. Yang pertama adalah menjamin eksistensi. Filsafat memastikan bahwa pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu yang jelas, objek dan kajiannya bukan sekedar kebiasaan saja. Yang kedua, menjamin keilmiahan. Filsafat memastikan cara berpikir, metode mengajar, dan teori pendidikan itu yang logis, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang ketiga adalah menjamin nilai. Filsafat memastikan pendidikan itu memiliki tujuan yang baik, bermoral, dan bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Sekarang kita akan belajar tentang peran pendidikan ke filsafat. Namun, hubungan ini tidak satu arah saja. Pendidikan juga sangat berperan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya ya? Yang pertama, pendidikan menjadi wujud nyata dari teori-teori filsafat. Tanpa pendidikan, filsafat hanya akan menjadi wacana di atas kertas. Yang kedua, pendidikan menjadi laboratorium pemikiran. Masalah-masalah baru yang muncul di sekolah, seperti kenakalan siswa atau kesulitan belajar, menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk dikembangkan lagi. Jadi, pendidikanlah yang membuat filsafat ilmu tetap hidup dan terus berkembang. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Alasannya adalah karena filsafat ilmu memiliki 3 kajian utama yang berfungsi membedakan setiap persoalan pendidikan sampai ke akarnya. Yang pertama, kita akan bahas tentang ontologi. Ontologi menjawab pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan ini? Apa hakikat anak didik kita? Ini menentukan apa yang kita ajarkan. Yang kedua adalah tentang epistemologi, yaitu menjawab bagaimana cara menyampaikan ilmu itu. Metode apa yang tepat? Ini adalah mengatur cara mengajar. Yang ketiga adalah aksiologi atau menjawab, seperti untuk apa pendidikan ini? Apa nilai kebaikannya? Ini adalah menentukan tujuan akhir dari pendidikan. Ketiganya bekerja sama seperti pisau tajam, sehingga masalah pendidikan bisa dilihat jelas dan dicari solusi yang tepat. Agar lebih jelasnya lagi, mari kita sama-sama lihat contoh penerapannya dalam dunia nyata. Salah satu contoh nyata penerapan kurikulum merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini didasari pemikiran bahwa setiap anak itu unik, punya bakat dan kemampuan berbeda. Sedangkan secara epistemologi,
Cara mengajarnya disesuaikan dengan tahap perkembangan setiap anak, tidak lagi memaksakan semua materi sama rata. Dan secara aksiologi, tujuannya jelas, bukan hanya pintar akademik, tetapi membentuk karakter dan kompetensi yang berguna bagi hidupnya. Contoh lain dalam pembelajaran, saat guru mengajarkan siswa menemukan jawaban sendiri lewat diskusi. Itu juga penerapan filsafat. Artinya, guru percaya pengetahuan tidak dibangun oleh anak dan juga bukan sekedar ditransfer.